Jadi karya tulis ilmiah itu Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari Kang Gary terlebih dahulu. Gary Filestianto, founder at House of Wisdom, graduate student of mathematics. Ringkasan, an outstanding student with good communication and managerial skills from IKIP Siliwangi, expert in mathematics education and computational or numerical mathematics, and has a lot of research that has been complete. Pengalaman, House of Wisdom, founder Agustus 2021 sampai present 8 bulan. Founder di komunitas ilmiah House of Wisdom. IKIP Siliwangi 4 tahun 5 bulan. Undergraduate student Agustus 2017 sampai Desember 2021 4 tahun 5 bulan. Librarian Maret 2020 sampai Agustus 2021 1 tahun 6 bulan. Internship sebagai pustakawan di Perpustakaan IKIP Siliwangi. Most outstanding student 2020 of IKIP Siliwangi. Januari 2020 sampai Juni 2021 1 tahun 6 bulan. Asisten Lektur 2018 sampai Mei 2021 3 tahun. MTSS Asyafi'iyah 1 Jakarta Selatan, Mathematics Teacher, Agustus 2020 sampai Desember 2020 5 bulan. Beliau melaksanakan magang selama 4 bulan menjadi guru matematika di MTS Asyafi'iyah 1 Jakarta. Partai Golkar, staf ahli riset dan pemenangan Pilgub DKI Jakarta 2017, Februari 2017 sampai Agustus 2017, 7 bulan. Beliau bekerja sebagai staf ahli di DPP Partai Golkar DKI Jakarta dalam urusan riset dan pemenangan pasangan calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat. Pendidikan, University van Amsterdam, Master of Science Mathematics tahun 2021 sampai 2024. IKIP Siliwangi, Bachelor of Education, Pendidikan Matematika 2017 sampai 2021. SMAN 79 Jakarta, Ilmu Pengetahuan Alam dan Biologi tahun 2017 sampai 2015. SMP Negeri 67 Jakarta, Ilmu Pengetahuan Umum 2009 sampai 2012. Itu adalah CV dari beliau. Baik, langsung saja kita ke acara inti. Untuk pelatihan pertemuan kali ini akan dibimbing langsung oleh pemateri kita, Kang Gary. Kepada Kang Gary, waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih ya Vina atas kenalan dirinya begitu ya, kenalan diri saya begitu yang dibacakan oleh Vina begitu. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pelatihan karya tulis ilmiah yang diadakan oleh himpunan mahasiswa pendidikan matematika IKIP Siliwangi. Salawat serta salam marilah kita panjatkan dan haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta para pengikutnya yang tetap beristiqomah di jalan agama Islam. Berhubung untuk mempersingkat waktu ya, untuk mengefisiensikan waktu yang ada dan hanya diberikan sampai pukul 12. Jadi
tanpa panjang lebar mungkin sudah dikenal gitu ya untuk saya begitu. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan dari apa yang disebut dengan cara tulis ilmiah. Dimulai dari definisinya, kemudian jenis-jenis cara tulis ilmiah itu apa saja begitu ya, dan juga tujuan serta manfaat kenapa kita harus menulis cara tulis ilmiah seperti itu. Baiklah, mungkin langsung saya share saja ya untuk PowerPoint-nya. Baiklah, sudah terlihat ya di layar kalian untuk PowerPoint-nya? Terlihat, Kak. Sudah ya, sudah terlihat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pendahuluan yang mana isinya adalah seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu mengenai definisi dari cara tulis ilmiah, kemudian jenis-jenis dari cara tulis ilmiah, serta tujuan dan manfaat kenapa kita harus menulis sebuah karya tulis ilmiah. Bagi yang sudah tahu atau mungkin bagi yang belum tahu begitu ya. Jadi karya tulis ilmiah itu kalau di kampus kita banyak jenisnya seperti itu ya, dan itu akan menjadi salah satu syarat ketika kalian ingin mendapatkan gelar sarjana pendidikan begitu. Baik itu bentuknya artikel ilmiah begitu ya, maupun bentuknya skripsi begitu untuk S1. Nah, di sini pada slide pertama ini saya akan menjelaskan definisi, macam-macam definisi dari karya ilmiah atau karya tulis ilmiah. Menurut Dwi Loka pada tahun 2005, karya ilmiah merupakan hasil pemikiran ilmiah dari ilmuwan atau peneliti yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan sebelumnya. Kemudian di tahun 2008, Brotawijaya menyatakan bahwa karya ilmiah merupakan suatu tulisan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Kemudian di tahun 1995 kita mundur, Eko Susilo menyatakan bahwa karya ilmiah merupakan tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu dan disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bahasanya itu etis atau santun begitu ya, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya kita akan mengenal kriteria atau jenis-jenis dari tulisan ilmiah gitu ya. Nah, di sini ada 3 buah bagan ya, atau ada pie chart begitu. Saya membagi karya tulis ilmiah itu sebagai menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah ada karya ilmiah yang ada tulisan gitu ya, bukan karya tulis ilmiah. Saya membagi tulisan menjadi 3 bagian, yaitu yang menggunakan bahasa non standar atau bahasa dalam tanda kutip bahasa slang begitu ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, atau bahasa yang tidak baku yang biasanya berbentuk tulisan populer. Kemudian ada bahasa semi standar yang baku tapi tidak baku-baku amat tulisannya, itu tulisan ilmiah populer. Dan terakhir adalah bahasa standar atau bahasa baku yang sesuai dengan kaidah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia begitu. Itu disebut sebagai tulisan ilmiah. Nah, di sini kita akan mengetahui begitu ya perbedaan antara masing-masing tulisan ilmiah. Yang pertama adalah tulisan ilmiah populer, bahasanya itu semi baku atau bahasanya campur-campur begitu ya. Walaupun ada di KBBI tapi tidak menggunakan bahasa yang semestinya digunakan oleh para ilmuwan atau kalangan terdidik seperti itu. Contohnya bisa berupa novel ataupun cerpen, kemudian ada artikel, opini, coret-coret pribadi begitu ya. Misal seperti diktat kuliah, itu bukan tulisan ilmiah, tapi merupakan tulisan populer. Kemudian tidak ada referensinya atau tidak ada daftar pustakanya. Biasanya dalam suatu novel ataupun cerpen
begitu ya, ataupun opini di uh, WordPress misalnya, ataupun di tulisan-tulisan yang memang bukan media resmi, itu tidak ada referensinya atau tidak ada rujukannya. Jadi hanya berdasarkan pendapat pribadi begitu ya, atau opini pribadi. Biasanya publikasinya ada di koran, ada di majalah, ada di tabloid, atau di buku-buku juga begitu ya, untuk bagian fiksi seperti novel dan cerpen. Kemudian di bagian tulisan ilmiah populer begitu ya, bahasa yang digunakan adalah baku tapi tidak baku-baku amat begitu. Bentuknya bisa berupa ulasan. Biasanya kalau kalian melihat ada artikel di Kompasiana ataupun artikel di media yang memang sudah terkenal begitu ya, yang punya kolom untuk tulisan pribadi begitu, ataupun tapi mempunyai metode penelitian yang sahih gitu ya. Nah, ini adalah tulisan ilmiah populer seperti itu. Bentuknya ada artikel, ada esai ringan, ada ringkasan penelitian, dan juga kadang ada referensi atau kadang disertai oleh footnote atau catatan kaki. Biasanya publikasinya ada di Kompas begitu ya, untuk media resminya Tempo, Jawa Pos, atau Republika seperti itu. Dan yang terakhir adalah tulisan ilmiah. Bahasanya sangat amat baku dan biasa digunakan oleh peneliti, bahasa tingkat tinggi begitu ya. Untuk bentuknya sendiri ada beragam, ada paper atau makalah begitu, ada esai ilmiah, ada laporan penelitian tugas akhir, baik itu di S1 ada skripsi, S2 ada tesis, dan juga disertasi pada jenjang S3. Tulisan ilmiah itu harus ada referensi dan catatan kaki. Kenapa? Karena kan kita berangkat dari tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian yang dahulu pernah dilakukan oleh peneliti lain. Seperti itu. Publikasinya bisa terdapat pada jurnal penelitian, buku, maupun tidak diterbitkan seperti skripsi, tesis, maupun disertasi. Dalam menulis suatu karya ilmiah, kita punya prinsip atau asas begitu ya. Yang pertama adalah asas ketepatan. Kita tidak bisa menulis karya ilmiah itu secara sembarangan atau secara menggunakan bahasa yang tidak yang tidak baku begitu. Alias tidak boleh asal-asalan, harus cermat dan benar-benar teliti. Ketika ada satu referensi atau rujukan yang kalian jadikan teori begitu ya dalam penelitian kalian, itu tidak boleh mengambil sembarangan seperti itu. Baik itu dari WordPress ataupun dari Wikipedia misalnya. Dari Wikipedia pun kita tidak boleh mengambil referensi seperti itu untuk karya ilmiah. Kemudian ada asas ringkasan. Ringkas tidak sama dengan pendek gitu ya. Jadi ringkas itu singkat, padat, dan jelas, tapi tidak pendek. Tidak melulu pendek gitu ringkasnya. Kalian membuat ringkasan itu bukan serta-merta halamannya harus sedikit, enggak kan. Jadi memang harus dibedakan antara perbedaan ringkas dengan pendek. Di sini kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat yang efektif dan tidak panjang lebar atau tidak bertele-tele. Dan yang terakhir adalah asas penjelasan. Bahasa yang digunakan harus jelas, lugas, dan tidak boleh multitafsir seperti itu. Sama seperti KBBI itu mereka tidak ada yang multitafsir seperti itu. Jadi ada batasan-batasan dalam setiap kata begitu atau kalimatnya, dan konkret begitu ya atau nyata dari segi solusinya yang ditawarkan oleh kalian atau dari peneliti. Lanjut, kita di sini sudah sampai di manfaat dari penulisan karya ilmiah. Manfaat dari penulisan karya ilmiah adalah sebagai bagian dari menjaga tradisi ilmuwan. Kemudian, kaya akan pengetahuan dan ilmu yang baru. Ketika kalian menulis satu karya ilmiah, baik itu bentuknya artikel ilmiah, skripsi maupun yang lainnya begitu yang sudah tadi saya jelaskan atau sebutkan, kalian akan mempunyai peran penting begitu dalam menciptakan ilmu-ilmu yang baru atau kenoveltian ilmu seperti itu. Selain itu juga akan kan ilmu itu akan selalu update ya. Jadi tidak mungkin ilmu itu tidak akan update begitu atau pengetahuan itu tidak akan terupdate. Jadi setiap hari akan ada pengetahuan baru yang lahir dari para peneliti. Seperti
Kemudian manfaat selanjutnya yaitu akan dapat melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Seperti itu. Kita bisa menjadi kritis dengan menulis karya-tulis ilmiah. Kita bisa dapat menganalisis masalah-masalah yang terjadi atau masalah-masalah yang diangkat dalam suatu karya ilmiah. Seperti itu. Jadi kita tidak mudah termakan hoax misalnya, atau mudah termakan isu-isu atau kabar-kabar burung. Jadi kita tidak akan mudah untuk terhasut seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan terbiasa menulis dengan terstruktur, substantif, dan sesuai kaidah. Maksudnya begini, terstruktur itu jadi ada runtutannya. Ketika kalian menulis kan pasti masalah itu lahir dari sebuah latar belakang kan gitu. Kenapa kita melakukan penelitian ini misalnya? Kemudian apa yang akan kita lakukan? Kan pasti ada metode-metode yang akan kita lakukan dengan nantinya akan berimplikasi pada atau menghasilkan suatu solusi yang memang dapat memecahkan permasalahan yang ada seperti itu. Jadi terstruktur dari masalah, terus kemudian metode, kemudian ada hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Substantif itu sama seperti yang tadi ya, asas ringkasan. Jadi tulisan kalian itu bakal lebih bermakna begitu dan tidak asal-asalan. Berbeda dengan Wikipedia atau WordPress atau di Kompasiana misalnya. Itu kan lebih banyak bertele-tele dan tidak langsung to the point untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir ada manfaat dari karya ilmiah, yaitu akan memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, khususnya di bidang ilmuwan. Nah, kembali lagi ke yang tadi, karya ilmiah itu akan menciptakan pengetahuan atau ilmu-ilmu baru, begitu ya. Yang mana itu pasti akan bermanfaat bagi orang lain dari segala kalangan tentu saja, khususnya di bidang keilmuan. Nah, di sini ada langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama kita akan menuliskan proposal ya. Proposal ini masuk ke dalam tahap persiapan. Jadi ketika kalian menciptakan suatu masalah, kan pasti ada proposalnya, ada tujuannya. Ketika kalian menulis suatu skripsi begitu atau tugas akhir, pasti kalian akan disuruh menyiapkan proposalnya. Kenapa kalian melakukan kenapa kalian melakukan penelitian ini? Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Apakah ada manfaatnya begitu? Terus kemudian ada di tahap penulisan. Tahap penulisan ini adalah tahap ketika kalian melaksanakan penelitian di lapangan. Begitu. Di lapangan di sini bukan hanya turun ke lapangan langsung begitu bertemu dengan masyarakat, tapi ketika kalian melakukan studi pustaka, melakukan kajian pustaka begitu ya, dan lain sebagainya, itu merupakan suatu penelitian lapangan, begitu. Penelitian yang turun ke lapangan. Dan yang terakhir adalah tahap penyutingan atau tahap revisi. Nah, biasanya revisi ini dilakukan oleh para ahli, baik itu dosen pembimbing begitu ya di level perguruan tinggi maupun misalnya di artikelnya itu ada yang namanya reviewer begitu, atau orang yang ahli di bidang tersebut dari apa yang kita kaji. Selanjutnya kita akan mengenal salah satu jenis ya dari karya ilmiah, yaitu tentang artikel ilmiah. Kan tadi kita sudah tahu bahwa karya tulis ilmiah itu banyak jenisnya, ada skripsi, ada tesis, disertasi, artikel ilmiah, paper, esai ilmiah, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kita di sini akan mempelajari yang mana kalau menurut saya, dalam pandangan saya, artikel ilmiah itu sesuatu yang penting. Mengapa demikian? Ketimbang skripsi ataupun tesis ataupun disertasi, artikelnya itu merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang paling banyak dicari, gitu, ataupun paling banyak ditulis oleh para peneliti. Kenapa demikian? Karena si artikel ilmiah ini tidak memakan banyak halaman, begitu. Halamannya hanya berkisar dari 10 sampai 20 halaman, berbeda dengan skripsi, tesis maupun disertasi yang bisa sampai ratusan halaman. Seperti itu. Kita masuk ke definisi dari artikel ilmiah. Menurut Mariadi,
suatu artikel yang artikel ilmiah merupakan mengkaji suatu masalah kaidah-kaidah keilmuan. Kemudian maju ke tahun 2002, artikel ilmiah merupakan bagian dari karya ilmiah yang menjadikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, itu menurut Broto Wijoyo. Di tahun 2011 menurut Suyitno, artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal atau buku kumpulan artikel. Buku kumpulan artikel di sini berbentuk nanti kita mempelajari bentuknya gitu. Di pertemuan ditulis dengan tata cara ilmiah yang disesuaikan tensi atau aturan ilmiah yang berlaku. Dan terakhir, menurut Komara di tahun 2017, artikel ilmiah merupakan sebuah karangan faktual atau nyata atau dengan kondisi sebenarnya atau non-fiksi tentang suatu permasalahan yang dimuat di jurnal, majalah, atau buletin dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta. Selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri dari artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu mempunyai sifat yang objektif. Jadi kita tidak memandang masalah, begitu ya. Dari saya bisa meneliti itu dengan keadaan fisiknya, tapi harus sesuai dengan keadaan, misal sifatnya, perilakunya. Itu yang akan kita lihat di penelitian untuk kemudian berpikir tentang sesuatu yang tidak ada, tapi sesuatu yang fakta atau nyata di lapangan. Saya menemukan Cindy misalnya, dia orangnya seperti ini. Nah itu rasional dan itu harus sesuai dengan apa yang kita tahu gitu tentang Cindy misalnya. Itu kan sesuatu yang rasional ya. Kita tidak bisa menuduh Cindy melakukan A, melakukan B, padahal tidak ada buktinya. Itu rasional. Reserve atau layak gitu ya, layak untuk dibaca oleh halayak umum. Kemudian gaya bahasanya itu harus formal dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Artikel ini itu berbeda dengan tulisan yang populer. Bahasanya agak campur-campur dan tidak menggunakan kaidah yang baku. Dan terakhir, sumbernya harus jelas dan disertai dengan daftar pustaka. Kenapa harus disertai dengan daftar pustaka dan sumbernya harus jelas? Karena kan tulisan ilmiah, kembali lagi ya, tulisan ilmiah itu bukan sesuatu menurut pendapat pribadi atau opini pribadi, melainkan harus berangkat dari suatu teori atau dari pemahaman masyarakat tentang suatu hal. Begitu. Misalnya, dengan menggunakan metode A, pembelajaran matematika di kelas akan menjadi lebih efektif, begitu kan. Itu berangkat dari suatu teori. Teorinya itu diciptakan oleh orang lain, begitu. Jadi kita harus menulis sesuai dengan rujukan yang jelas dan tidak mengada-ngada. Dari strukturnya, artikel ilmiah itu mempunyai struktur di awal ya. Nanti akan saya tunjukkan, begitu. Secara umum ada judul, ada baris kepemilikan, ada abstrak, kata kunci, pendahuluan metode, kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan dan saran, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana untuk struktur dari artikel ilmiah itu sendiri. Karya tulis ilmiah itu dibagi menjadi dua jenis tulisan. Yang pertama adalah tulisan deduktif, yang mana tulisan deduktif merupakan tulisan yang bersifat menyelesaikan suatu permasalahan yang diangkat dalam suatu karya ilmiah dan biasanya berangkat dari suatu teori. Biasanya tulisan deduktif ini berupa bentuk pengujian teori, penelitian eksperimental untuk metodologinya, dan terdapat proses pengujian hipotesis. Hipotesis di sini adalah dugaan. Gitu. Ketika kita menduga sesuatu,
Kenapa dia melakukan hal ini? Kan pasti kita bertanya-tanya dan kita otomatis akan melakukan analisis gitu. Secara tidak langsung, secara tidak sadar kita seringkali melakukan penelaran atau berpikir secara deduktif begitu. Bukan begitu. Padahal sebenarnya kan itu begitu kan harus diuji dulu. Apakah benar si Cindy-nya melakukan A begitu. Diujinya dengan apa? Dengan teori yang ada begitu. Teori tentang B, tentang C kan begitu. Dari teori-teori yang ada, apakah benar Cindy melakukan demikian? Itu contoh simpelnya ya. Kita belum berangkat ke ke contoh yang lebih kompleks seperti artikel ilmiah. Kemudian yang kedua ada tulisan induktif. Tulisan induktif merupakan tulisan yang bersifat memberikan di dalam permasalahan di KTI dan difokuskan untuk mengkaji berdasarkan data faktual atau kenyataan di lapangan. Biasanya berupa bentuk generalisasi dan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Tulisan induktif ini tidak mempunyai uji hipotesis dan lebih akan menciptakan teori baru. Seperti itu. Jadi tidak berangkat dari teori. Kita nih, misalnya meneliti kebudayaan, ingin meneliti kebudayaan masyarakat Baduy ataupun masyarakat Cirende, misalnya dekat lah di Cimahi. Kita tidak berangkat dari suatu teori, karena tidak ada teorinya. Kita akan menciptakan teori baru dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan begitu di kebudayaan mereka, baik itu suku Baduy maupun suku ataupun masyarakat adat, desa adat Cirende di Cimahi. Seperti itu. Jadi ada dua ya, tulisan deduktif itu menguji dugaan kita dan berangkat dari teori, kemudian tulisan induktif itu tidak ada uji hipotesis, melainkan kita akan menciptakan teori baru sesuai dengan analisis yang sudah kita laksanakan dari data-data yang kita temukan di lapangan. Seperti itu. Nah, mungkin segitu dulu ya untuk pemaparan materi kita kali ini. Dan kita belum selesai, jadi tadi saya ingin memberikan contoh begitu ya dari struktur artikel ilmiah, kemudian jenis-jenis tulisannya itu seperti apa, jenis tulisan induktif, jenis tulisan deduktif itu seperti apa dalam suatu artikel ilmiah. Kenapa? Oh ya, satu lagi, kenapa saya memilih begitu ya, atau himpunan memilih begitu ya untuk menyajikan tulisan ilmiah dalam bentuk artikel. Karena artikel ilmiah ini merupakan salah satu syarat sidang begitu ya, khususnya di prodi pendidikan matematika atau umumnya di Siswangi begitu ya. Yang mana artikel ilmiah ini harus diterbitkan di jurnal-jurnal yang dimiliki oleh Siswangi, baik itu kalau misalnya di prodi ya, di prodi kita itu ada JPMI, Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif, JML begitu, Journal of Innovative Mathematics Learning, ataupun di Infinity seperti itu. Jadi ketika kita menulis artikel ini ya, seenggaknya kita akan menyelesaikan satu permasalahan yang sangat amat penting begitu ketika kalian akan melaksanakan sidang skripsi di kemudian hari begitu. Kalau perlu bolehlah kalian ada cara menulis artikel secara seperti itu. Nah, kita kembali ke struktur artikel ilmiah ya. Di sini ada judul, baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, pembahasan, kesimpulan dan saran, ucapan terima kasih, dan ini ucapan terima kasih itu jika diperlukan saja. Jadi kalau misalnya nggak perlu ya nggak apa-apa begitu untuk dituliskan. Kemudian ada daftar pustaka atau referensi. Nah, bagaimana sih contohnya begitu ya untuk artikel ilmiah ini? Strukturnya seperti apa dan contohnya seperti apa begitu? Izin stop share dan saya ingin membagikan untuk contoh ya, contoh dari tulisannya. Ini di sini sudah terlihat ya untuk share screen-nya. Sudah terlihat ya untuk contoh artikel ilmiahnya. Sudah, Kak. Di sini saya mengambil contoh dari
artikelnya yang saya tulis saja begitu. Nah, di sini biasanya artikel ini itu mempunyai identitas dari si jurnalnya begitu. Di sini saya publish di JPMI, Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif. Untuk volumenya itu, yang dimaksud dengan volume itu biasanya tahun begitu, tahun dari urutan dari terbit, dari awal terbit. Misalnya di sini di tahun 2022 itu JPMI memasuki tahun kelima, yaitu berarti volume dalam jurnal itu biasanya merupakan edisi keberapa dalam tahun tersebut. Setahu saya JPMI itu terbit 6 kali setahun begitu ya, di bulan Januari, Maret, pokoknya bulan-bulan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan 11 seperti itu. Dan di bulan Maret itu eksplorasi etnomatematika rumah panggung Betawi Cibitung dalam pandangan aktivitas fundamental matematis Bishop. Di sini sesuai dengan struktur artikelnya gitu ya, ini adalah masih judul dari suatu artikelnya, minimal itu ada 8 atau 10, saya lupa. Kemudian ada identitas penulis ya, atau baris kepemilikan begitu. Ada nama saya, lalu di sini ada afiliasinya di mana ada di JPMI. Berbeda dengan misalnya template di jurnal lain. Begitu. Kemudian ada email begitu ya, atau kontak yang dapat dihubungi. Di sini kita mencantumkan email kampus. Kemudian biasanya diterima itu tanggal kita submit atau tanggal kita memasukkan artikel kita ke dalam jurnal ilmiah, dan disetujui itu di ACC untuk diterbitkan. Di sini disetujuinya baru ya, tanggal 9 Maret kemarin. Kemudian untuk setiap jurnal itu mempunyai template yang berbeda-beda. Khusus untuk JPMI di sini kita harus menuliskan abstrak dalam 2 bahasa, yaitu abstrak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian ada keywords ya, ada keywords atau kata kunci begitu. Kata kunci ini biasanya mengandung kata-kata yang memang menjadi fokus dari penelitian kita. Sedangkan abstrak merupakan ringkasan hasil penelitian, begitu. Yang dimulai dari latar belakang, kenapa kita melakukan penelitian tersebut, kemudian ada metodologinya, begitu ya. Ada tujuan penelitian juga, begitu ya, yang masuk ke latar belakang. Ada metodologi, komersial dan pembahasan kemudian. Dan biasanya tidak lebih panjang daripada 200 atau 250 kata. Untuk abstrak ya, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Untuk keywords tadi ya, merupakan kata kunci dari penelitian yang kita laksanakan. Di sini kata kuncinya yang saya buat ya, untuk penelitian saya atau artikel saya, yaitu etnomatematika rumah panggung Betawi sebagai objek penelitian. Ini jelas ya, untuk abstraknya di bagian awal begitu ya, di paragraf pertama biasanya isinya itu latar belakang kenapa kita melakukan penelitian tersebut. Kemudian ada tujuan dari tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya itu ada di bagian bawah ya, termasuk masih bagian dari latar belakang. Di sini tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui aktivitas fundamental matematis menurut Bishop yang terdapat pada rumah panggung Betawi Cibitung. Metode penelitiannya di bawah, penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi serta teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan kajian literatur. Nah, kemudian ada hasil dan pembahasan ya, tidak begitu banyak hasil dan pembahasannya, tapi tergantung kembali lagi kepada metode penelitian yang kalian lakukan. Kalau misalnya kualitas seperti hasil dan pembahasannya itu tidak ada angka-angkanya, tidak ada persen-persennya, begitu, atau ada proporsi begitu. Misalnya nilai dari siswa di kelas A itu mengalami peningkatan sebanyak berapa persen, itu biasanya. Tapi kalau misalnya penelitian kualitatif itu lebih ke hasil secara ringkas saja, seperti itu. Atau apa yang diketahui dari penelitian yang kita lakukan.
Nah, biasanya di bawah dari abstrak itu ada cara mengutip atau cara pengutipannya, atau how to cite. Gitu. Dari masing-masing jurnal itu mereka punya kaidah tersendiri untuk uh, bentuk citasinya atau bentuk pengutipannya. Selanjutnya ada bagian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini merupakan bagian yang sangat amat penting. Kenapa? Karena kan kalian menuliskan penelitian itu atau menciptakan suatu solusi itu kan pasti ada masalah sebelum. Kan nggak mungkin nggak ada asap tapi nggak ada apinya seperti itu. Nah, ini adalah apinya begitu ya. Pendahuluan ini adalah bagian api. Sedangkan nanti di bagian hasil dan pembahasan itu merupakan asap dari api tersebut. Pendahuluan ini merupakan bagian yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ya kembali lagi kalian harus menuliskan pendahuluan itu sebagai kenapa sih kalian melakukan penelitian ini? Seperti itu. Lebih ke alasan, begitu ya. Kemudian ada masalahnya biasanya, tapi untuk format JPMI itu tidak ada. Nah, di bagian pendahuluan biasanya disinilah pengutipan, rujukan kalian, referensi kalian, footnote ataupun apa yang kalian kutip dari orang lain itu berkumpul, begitu. Semakin banyak artikel atau penelitian yang kalian kutip, biasanya akan semakin bagus, begitu ya, untuk penelitian yang kalian lakukan dan akan semakin relevan dengan keadaan. Kemudian ada metode. Metode ini adalah cara kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan etnografi, begitu ya, untuk penelitian ini. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis pendekatannya. Kebetulan untuk metode hanya ada 3, begitu. Nanti kalian akan pelajari juga metode penelitian itu dibagi menjadi 3, yaitu penelitian kualitatif, kemudian ada kuantitatif, dan metode campuran. Untuk pendekatan sendiri cukup banyak karena di masing-masing metode penelitian itu mempunyai pendekatan-pendekatan yang bervariatif. Seperti itu. Dan ini merupakan salah satu contoh tulisan induktif ya. Jadi induktif ini saya tidak berangkat dari teori, melainkan saya mengkaji begitu. Apa yang dapat kita lihat dari kebudayaan atau dari rumah panggung Betawi Sipitung yang berhubungan dengan istilah etnomatematika. Seperti itu. Jadi di bagian metode juga ada subjek penelitian, begitu ya. Subjek penelitian itu merupakan sesuatu yang akan kita teliti atau yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan. Begitu. Subjek penelitian ini bisa berbentuk orang, begitu ya, kita wawancara, maupun berbentuk benda seperti rumah panggung Betawi ini merupakan subjek penelitian juga. Ini dijelaskan ya, biasanya di artikelnya itu dijelaskan kenapa kita melakukan penelitian ini dengan metode A misalnya. Jadi reviewer nantinya atau orang yang membaca begitu ya akan bisa memahami jadi misalnya si A melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode B begitu. Karena ada syarat-syarat tertentu ketika dia melakukan penelitian tersebut begitu ya, melakukan penelitian dengan metode tersebut. Seperti itu. Kemudian ada langkah-langkahnya di bagian metode penelitian. Dan juga ada subjeknya ya, seperti yang saya bilang. Nah, ini merupakan bagian dari kerangka berpikir penelitian. Jadi kita harus juga setidaknya punya framework atau kerangka kerja atau bagian kerangka penelitian. Kenapa? Karena seperti yang kita bisa lihat di sini. Di sini ada 2 permasalahan yang saya temukan, yaitu matematika merupakan mata pelajaran yang sudah dipelajari oleh peserta didik karena sifatnya yang abstrak atau kurang realistik. Kemudian yang kedua, ada juga produk-produk dari kebudayaan Betawi yang sudah mulai ditinggalkan dan jarang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari
kedua permasalahan tersebut, saya menawarkan solusi misalnya pembelajaran matematika berbasis kebudayaan atau etnomatematika yang dapat menjadi alternatif model pembelajaran untuk mengatasi kedua permasalahan di atas. Di bawahnya, lebih khusus lagi ya, saya melakukan kajian analisis terkait etnomatematika pada bangunan Betawi itu. Kemudian lebih khusus lagi, di bawahnya saya akan mengkaji aspek aktivitas fundamental matematis dari bangunan tersebut. Untuk hasil dan pembahasan, nah di sini merupakan bagian yang tidak kalah penting juga ya. Hasil ini biasanya merupakan catatan begitu ya dari apa yang sudah kalian laksanakan di lapangan, baik itu bentuknya wawancara, transkrip wawancara ya, saja maupun misalnya dokumentasi, foto-foto itu kalian tuliskan di bagian hasil, begitu. Tentu saja hasil ini nantinya akan disesuaikan dengan instrumen penelitian yang akan kalian lakukan. Jadi ketika kalian melakukan penelitian, itu harus ada alat ukurnya. Jadi kalian tidak bisa sembarangan sesuai yang kalian bisa menemukan hasil. Nah, sebelum kita melaksanakan penelitian ke lapangan, alangkah baiknya wajib kudu fardu ain kita membuat instrumen atau alat ukur dari penelitian yang akan kita laksanakan. Fungsinya untuk apa? Supaya penelitian kita ini tidak melebar kemana-mana, begitu, dan hanya terfokus pada satu topik penelitian yang kalian lakukan, begitu. Jadi hasilnya lebih reliable atau lebih ajak, begitu, dan juga lebih valid, begitu, karena tidak melebar kemana-mana. Ketika kalian misal ketika kalian membahas sepak bola Eropa kan, begitu, tidak mungkin alat ukur kalian itu membahas tentang sepak bola di Asia, kan tidak mungkin. Itu justru tidak relevan, tidak sesuai dengan hasil dan atau kaidah penelitian seperti itu. Nah, hasil ini biasanya bentuknya transkrip wawancara atau apa yang kalian temukan. Kemudian di bagian pembahasan itu penjabaran dari hasil yang sudah kalian temukan di lapangan, begitu. Jadi jangan sampai tertukar. Pembahasan itu merupakan jabaran atau penjelasan dari apa yang kalian temukan di hasil, begitu ya teman-teman. Nah, di sini ada hasil wawancara, atau kemudian ada hasil observasi juga, begitu. Tapi tidak saya masukkan di sini. Saya masukkan di bagian lampiran. Dan di sini ada bagian pembahasan. Nah, pembahasan ini merupakan bagian yang penting juga, begitu. Karena akan menjabarkan atau menjelaskan dari apa yang kalian temukan di lapangan. Selanjutnya ada bagian kesimpulan atau hasil akhir ya. Kesimpulan ini berbeda dengan pembahasan. Kesimpulan jawab dari rumusan masalah yang kalian sudah tentukan, baik itu di skripsi maupun di artikel ilmiah. Begitu. Karena tadi saya tidak mencantumkan rumusan masalah, makanya kesimpulannya ini bukan agak ya, tapi lebih ke harus sesuai dengan rumusan ilmiah, dengan rumusan masalah, dan walaupun tidak dicantumkan, setidaknya reviewer mengerti apa yang akan kita lakukan, begitu, dari permasalahan yang ada. Seperti itu ya. Sebenarnya ini adalah jawaban dari rumusan masalah kalian. Kalau misalnya di skripsi itu biasanya ada rumusan masalah, begitu ya. Nah, kesimpulan ini adalah jawabannya. Jadi kalian tidak akan menuliskan ulang bagian pembahasan, gitu, tapi lebih ke jawaban dari atas dari apa yang kalian tuliskan di rumusan masalah, begitu. Kemudian selanjutnya terakhir ya, ada bagian daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan bagian yang cukup penting. Kenapa? Karena kan kalian kembali lagi menuliskan penelitian atau melakukan penelitian itu pasti harus ada teorinya. Tidak mungkin kalian asal-asalan kan, begitu. Makanya ada daftar pustaka, dan setidaknya kalau tidak salah ya, untuk aturan terbaru itu daftar pustaka atau rujukan atau referensi itu harus berasal dari penelitian 5 hingga 10 tahun terakhir.
Tapi jika tidak ada, begitu ya, penelitian 5-10 tahun terakhir yang relevan, dan malah ditemukan pada tahun 90-an atau 80-an, ya silakan dipakai. Jadi tidak ada masalah untuk masalah referensi atau rujukan. Karena selagi misal referensinya belum ditemukan untuk yang baru, ya kita bisa menggunakan referensi yang lama atau rujukan yang lama, begitu dari apa yang kita laksanakan penelitiannya. Ya mungkin segitu saja untuk bagian dari struktur penulisan artikel ilmiah, begitu ya, atau template-nya. Kemudian saya akan menjelaskan satu contoh lagi, yaitu mengenai tulisan deduktif, begitu ya, tulisan deduktif. Nah, mungkin saya akan mengambil contoh dari jurnal JPNI atau jurnal pendidikan matematika, jurnal pembelajaran matematika inovatif ya, yang dimiliki oleh Prodi Pendidikan Matematika IGC Luarni. Sudah ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya dari apa yang dimaksud dengan tulisan deduktif. Gitu. Tulisan deduktif ini lebih kepada menguji teori atau menguji dugaan-dugaan kita, begitu, atas masalah yang ditemukan di lapangan. Misalnya seperti ini. Di sini dijelaskan dari judulnya sudah terlihat ya, upaya meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada materi pokok limit di kelas 12 RPL 2 SMK Alisan Batu Jajar melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nah, di sini teori yang digunakan adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nah, kita berangkat dari teori tersebut. Apakah pembelajaran kooperatif tipe STAD ini dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik dalam materi tertentu? Seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu ciri khas dari tulisan atau penelitian deduktif, gitu ya. Jadi deduktif itu berangkat dari sebuah teori atau dari kekhususan, gitu ya. Dari keumuman, dari apa yang diketahui oleh masyarakat banyak, begitu. Teori tidak hanya tentang pembelajaran saja, tapi kan kalian bisa menemukan teori-teori di tempat lain, baik itu di apa namanya, di materi fisika maupun di tempat-tempat lain lah yang kalian bisa temukan. Ternyata benar nih, ternyata teori A, ternyata ketika kita lihat begitu ya, kita eksperimenkan, ternyata hasilnya sama, berarti itu terbukti begitu bahwa teori tersebut itu benar, seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini kita punya artikel ya untuk tulisan deduktif. Kalau kita lihat di abstrak, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika pada materi limit bagi peserta didik kelas 12 FPL 2 SMK Alisan Batu Jajar. Tujuan dari penelitian ini sudah jelas, bahwa mereka ingin, atau peneliti itu ingin meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika pada materi limit, begitu ya. Nah, apakah dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini mereka dapat meningkatkan begitu, atau justru malah ada penurunan, seperti itu kan? Makanya kita buat hipotesis atau dugaan apa bisa begitu ya model pembelajaran seperti ini meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa, begitu. Kalau misalnya nanti ya di bagian metode penelitian begitu, kita temukan bahwa si hasil nilai ini tidak naik atau malah justru turun, berarti gagal kan, otomatis. Tapi penelitiannya tidak gagal, begitu, melainkan hasilnya yang gagal. Justru si modelnya ini yang gagal. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bahwa penelitian ini gagal, tidak. Tapi lebih ke ternyata model ini gagal, begitu loh. Tapi penelitian kita tidak gagal, karena kita sudah melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang tepat, begitu. Jadi jangan salah paham, jangan disalah kaprahi bahwa ketika hasilnya itu tidak menunjukkan ke arah yang positif atau justru malah ke arah yang negatif, kalian menilai bahwa penelitian yang kalian lakukan itu gagal, begitu.
Justru enggak, kalian berhasil menemukan di situ kan, berhasil menguji teori bahwa ternyata nggak cocok begitu di sekolah ini ataupun di materi ini misalnya, seperti itu. Jadi jangan salahkan penelitian kalian yang gagal. Justru yang perlu kalian salahkan adalah ternyata modelnya yang gagal, seperti itu. Nah di sini dijelaskan uh, untuk mengetahui besarnya peningkatan keaktifan dan hasil belajar tersebut, digunakan metode penelitian deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan data antar siklus. Begitu ya. Di bawahnya dijelaskan lagi bahwa hasil penelitian ini dapat meningkatkan keaktifan ternyata sebesar 19,23% pada siklus 1. Kemudian pada siklus 2-nya pada siklus 1 begitu ya, skornya 65,38%, dan kemudian pada siklus kedua setelah tahapan uji coba model pembelajaran komparatif tipe STAD itu terjadi kenaikan sebesar 19,23%, menjadi 84,61%. Kemudian di bawahnya ada meningkatkan keaktifan peserta didik begitu ya, dari 53,84 menjadi 92,30. Nah, bagaimana alat ukurnya? Begitu. Nah, alat ukurnya nanti bisa kalian ciptakan sendiri dengan bantuan dari dosen pembimbing biasanya, atau dari rekan sejawat, begitu. Jika kalian punya rekan misalnya seorang guru, begitu, ataupun mahasiswa S1 yang sudah lulus, ataupun mahasiswa S2, seperti itu. Jadi harus ada validator yang menyatakan bahwa instrumen atau alat ukur yang kalian gunakan untuk penelitian ini itu layak, begitu. Jadi tidak asal-asalan, sehingga bisa mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan keinginan kalian. Begitu. Nah, ini adalah salah satu jenis dari tulisan deduktif ya. Berangkat dari teori, kita melakukan eksperimen, dan juga kita menjawab dari hipotesis atau dugaan, atau menguji teori yang ada begitu ya, atau menguji model di sini. Mungkin seperti itu saja untuk pemaparan materi saya di kali ini, gitu ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, atau selanjutnya mungkin akan saya serahkan terlebih dahulu kepada moderator. Ya. Terima kasih. Untuk Akang Teteh semua, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh digunakan fitur raise hand-nya. Mohon maaf Kang, mungkin mau bertanya Kang. Ya, kalau misalnya nilai buat di ACC-nya artikel itu gimana gitu Kang? Ada penilaian untuk di ACC-nya suatu artikel atau gimana Kang? Oke, untuk standar masing-masing jurnal begitu ya. Ketika hasil penelitian kalian yang berbentuk artikel itu ingin diterbitkan di jurnal, tentu saja berbeda-beda begitu dari setiap jurnal. Sedangkan di Indonesia sendiri begitu ya, setiap jurnal itu mempunyai level akreditasi sama kayak kampus lah intinya. Mereka punya, semakin akreditasinya semakin bagus, maka tulisan kalian itu harus memenuhi persyaratan tertentu begitu. Kemudian dari level akreditasi juga kita bisa tahu bahwa kalau misalnya di kampusnya ada A, ada B begitu ya, untuk akreditasi perguruan tinggi, semakin bagus akreditasinya begitu ya, si dosen-dosen di dalamnya itu akan semakin bagus. Begitu juga dengan jurnal. Ketika jurnal itu akreditasinya bagus begitu ya, otomatis ya reviewer begitu ya, atau orang yang menilai artikel kalian akan semakin expert begitu, akan semakin ahli. Berbeda dengan JPMI misalnya, reviewernya itu masih belum begitu bagus. Tapi setidaknya ketika kalian ingin publish gitu atau menerbitkan artikel kalian di JPM itu tidak begitu sulit, tapi dibilang sulit juga iya, seperti itu. Tergantung dari masing-masing jurnal. Kalau misalnya kita berkaca ke JPMI, mungkin
mereka penilaiannya lebih kepada pembaruan dari ilmu pengetahuan yang sebelumnya pernah ada. Begitu. Jadi bukan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan, tapi beda sekolah, begitu misalnya. Itu mungkin JPMI tidak akan menerima. Jadi harus ada sifat penoveltian. Jadi coba kita lihat ya di websitenya JPMI. Di sini kalau tidak salah ada penilaiannya. Mungkin saya izin saksikan kembali. Untuk contohnya ya. Biasanya ya, atau ada di peer review proses gitu. Mungkin saya lihat dulu di sini. Saya cukup lupa begitu, tapi kadang saya familiar juga dengan dunia perjurnalan. Soal cakupannya begitu ya. Menerima hasil penelitian orisinal di sini maksudnya asli dan tidak pernah dipublikasikan dalam bentuk yang lain seperti itu, atau makalah teoritis dengan permasalahan terkini. Kemudian pengamatan atau penelitian tentang pendidikan matematika, dan antara ada kebijakan-kebijakan dari yang berhubungan gitu ya dengan pendidikan matematika baik di level sekolah, regional maupun level nasional. Dan mereka, JPMI ini merekomendasikan penelitian yang jenisnya seperti PTK atau Classroom Action Research, gitu ya, penelitian tindakan kelas, kemudian yang deskriptif maupun kuantitatif. Nah, nanti itu kita akan pelajari juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian mereka juga masih mungkin untuk proses begitu atau mempublikasikan penelitian yang berhubungan dengan penelitian desain didaktis ataupun penelitian dan pengembangan atau R&D seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya sampai sini. Jadi memang tidak ada secara kasat mata atau secara gamblang artikel yang bagus itu yang seperti apa, ya sesuai dengan kaidah keilmuan begitu, sesuai metodenya, sesuai begitu dengan apa yang ditemukan di tulisan-tulisan sebelumnya seperti itu. Begitu saja mungkin dari apa yang ditanyakan oleh Akmal. Untuk mungkin menutup atau memberikan kesimpulan akhir. Jadi kesimpulannya di kaidah tulis ilmiah itu ada bahasa non standar, yaitu ada tulisan populer, ada bahasa standar yaitu tulisan ilmiah, dan bahasa semi standar yaitu tulisan ilmiah populer. Selanjutnya ada kriteria tulisan ilmiah, bahasa, macam atau bentuk. Populernya semi baku, fiksi, ada novel cerpen, non fiksi ada artikel, opini, cerpen, coret-coret pribadi. Terus kalau ilmiah populernya bahasanya bahasa baku, kalau ilmiahnya bahasanya bahasa baku. Terus ada macam atau bentuk. Populer itu ada fiksi, novel, cerpen, non-fiksinya ada artikel, opini, cerpen, coret-coret pribadi. Kalau ilmiah populernya ada kajian atau ulasan, artikel, esai ringan, ringkasan penelitian. Terus kalau ilmiahnya ada makalah atau paper, esai ilmiah, laporan penelitian tugas akhir, dan lain-lain. Terus ada referensi atau data pustaka, dan ada juga publikasi. Mungkin kesimpulannya segitu, Kang. Alhamdulillah, pertemuan pertama PKT ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Kang Gary dapat dipahami untuk kita semua dan bermanfaat ilmunya. Amin.
Saya, Vina Tunisan, selaku moderator, mengucapkan terima kasih kepada Kang Teteh semua. Terima kasih juga kepada Kang Geri yang sudah bersedia menjadi pemateri pada pertemuan pertama PKT ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.